Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar matematika bersama-sama. Materi belajar kita yaitu persamaan kuadrat yang dipelajari di kelas 9 SMP atau MTS pada semester ganjil. Materi persamaan kuadrat yang akan kita pelajari yaitu bentuk umum persamaan kuadrat dan akar-akar persamaan kuadrat. Apakah persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat merupakan persamaan dengan variabel yang pangkat tertingginya adalah 2. Persamaan kuadrat memiliki bentuk umum sebagai berikut, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a, b, c anggota bilangan real, a tidak sama dengan 0, serta x merupakan variabel dan a, b, c merupakan koefisien. Berikut ini contoh-contoh persamaan kuadrat. Yang pertama, x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini memiliki nilai A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 9. Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Silahkan dicermati dan dipahami contoh-contoh persamaan kuadrat berikutnya. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 memiliki nilai diskriminan yang dinyatakan sebagai D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali AC. Nilai diskriminan pada persamaan kuadrat dapat digunakan diantaranya yaitu untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Contoh menentukan nilai diskriminan. Contoh yang pertama, persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0 memiliki nilai A sama dengan 1, B sama dengan 6, dan C sama dengan 9. Sehingga nilai diskriminannya yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C sama dengan 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 9 sama dengan 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Silahkan dicermati dan dipahami untuk contoh-contoh berikutnya. Bahasan selanjutnya yaitu akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Akar-akar persamaan kuadrat biasanya dinyatakan sebagai X1 dan X2. Akar-akar persamaan kuadrat dapat dibedakan jenisnya berdasarkan nilai diskriminan. Jika persamaan kuadrat memiliki nilai diskriminan lebih dari 0 dan berupa bilangan kuadrat, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar real atau nyata, berbeda, dan rasional. Jika D lebih dari 0, tetapi D bukan bilangan kuadrat, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar real atau nyata, berbeda, dan irasional. Dan jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar real atau nyata dan sama. Sedangkan jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar imajiner atau tak nyata. Akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan pemfaktoran atau faktorisasi, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus persamaan kuadrat yang dinyatakan sebagai X1 atau 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2A.
Contoh-contoh dari ketiga cara tersebut akan kita pelajari satu persatu. Contoh menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Contoh yang pertama, persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Perhatikan bahwa persamaan kuadrat ini memiliki nilai A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Kita lihat bahwa nilai C sama dengan 6 dapat dinyatakan sebagai perkalian, yaitu 1 kali 6. Dan jika 1 dan 6 dijumlahkan menghasilkan bilangan 7, dan 7 ini tidak sama dengan nilai B yang dimaksud, yaitu 5. 6 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 2 dan 3. Dan jika 2 dan 3 dijumlahkan menghasilkan 5. Dan ini merupakan nilai B. Dengan demikian, kita akan menggunakan 2 dan 3 untuk memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut. Dan bentuk pemfaktorannya yaitu x plus 2 kali x plus 3 sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh nilai x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 3. Dan untuk contoh berikutnya silahkan dicermati dan dipahami. Contoh selanjutnya dari pemfaktoran, persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai x kuadrat plus 2 kali 3x plus 3 kuadrat sama dengan 0. Perhatikan bahwa 6 ini dinyatakan sebagai 2 kali 3 dan 9 dinyatakan sebagai 3 pangkat 2. Ingat bentuk kuadrat sempurna yaitu m kuadrat plus 2 kali m kali n plus n kuadrat itu sama dengan m tambah n kali m tambah n sama dengan m tambah n kuadrat, dan m kuadrat dikurangi 2 kali m kali n tambah n kuadrat sama dengan m dikurangi n kuadrat. Dengan demikian, persamaan kuadrat x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai x tambah 3 pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh nilai x-nya yaitu x1 sama dengan x2 sama dengan negatif 3. Untuk contoh yang nomor 4, persamaan kuadrat x kuadrat min 16 sama dengan 0. Ini bisa kita nyatakan sebagai x kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini 16 dinyatakan sebagai 4 kuadrat. Ingat, bentuk m kuadrat dikurangi n kuadrat sama dengan m tambah n kali m dikurangi n. Sehingga x kuadrat min 16 sama dengan 0 bisa kita tuliskan menjadi x tambah 4 kali x dikurangi 4 sama dengan 0. Dengan demikian kita memperoleh nilai x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan 4. Contoh menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ingat bentuk kuadrat sempurna. Contoh pertama, x kuadrat min 6x min 16 sama dengan 0. Langkah pertama adalah menyatakan x kuadrat min 6x dalam bentuk x kuadrat min 2 kali 3x. Supaya x kuadrat min 2 kali 3x menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka tambahkan 3 kuadrat, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat min 2 kali 3x plus 3 kuadrat min 16 sama dengan 0. Karena di sebelah kiri sama dengan ditambah 3 pangkat 2, maka di sebelah kanan sama dengan juga ditambah dengan 3 pangkat 2. Dan bentuk x kuadrat min 2 kali 3x plus 3 kuadrat bisa dinyatakan dalam bentuk x min 3 pangkat 2, maka persamaannya menjadi x min 3 pangkat 2 dikurangi 16
sama dengan 9, sehingga persamaannya menjadi X min 3 pangkat 2 sama dengan 25. 25 ini berasal dari 9 tambah 16. Selanjutnya, persamaan ini kita akarkan sehingga menjadi X min 3 sama dengan plus minus akar 25. Dan diperoleh X min 3 sama dengan plus minus 5. Dengan demikian, X1 sama dengan 5 tambah 3 atau X2 sama dengan negatif 5 tambah 3. Jadi kita peroleh nilai X1 sama dengan 8 atau X2 sama dengan negatif 2. Contoh 2 melengkapkan kuadrat sempurna. Persamaannya 3x kuadrat plus 12x plus 9 sama dengan 0. Perhatikan, koefisien x kuadrat bukan 1 tetapi 3, sehingga kita harus membuatnya menjadi 1 supaya lebih mudah dikerjakan dengan cara membagi dengan 3. Karena suku pertama yaitu 3x kuadrat dibagi dengan 3, maka suku-suku lainnya juga harus dibagi 3, sehingga persamaannya menjadi x kuadrat plus 4x plus 3 sama dengan 0. Langkah selanjutnya silakan dicermati dan dipahami dengan seksama. Menentukan akar-akar persamaan dengan rumus. Contoh 1. Persamaan 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0 memiliki nilai A sama dengan 3, B sama dengan negatif 12, dan C sama dengan 9. Dengan menggunakan rumus kuadrat, akar-akarnya yaitu X1 atau 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Masukkan nilai A, B, C ke dalam rumus sehingga menjadi min negatif 12 plus minus akar negatif 12 kuadrat dikurangi 4 kali 3 kali 9 dibagi 2 kali 3 sama dengan 12 plus minus akar 144 dikurangi 108 dibagi 6 sama dengan 12 plus minus akar 36 dibagi 6 sama dengan 12 plus minus 6 dibagi 6, dan didapat X1 sama dengan 12 tambah 6 dibagi 6 atau X2 sama dengan 12 dikurangi 6 dibagi 6. Jadi nilai X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan 1. Silakan dicermati contoh yang kedua. Selanjutnya adalah contoh menyelesaikan masalah persamaan kuadrat. Silakan diamati, dicermati, dan dipahami contoh-contoh berikut ini. Dan berikut ini adalah latihan soal untuk lebih memantapkan dalam memahami materi belajar kita mengenai persamaan kuadrat. Silakan dicoba untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirrabbilalamin, usai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita dapat belajar bersama kembali di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.